Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan sebuah doa untuk keberkahan hidup. Jadi doa ini nanti cukup diaminkan, tidak usah dibaca, cukup pada saat kami membaca cukup diaminkan. Karena antara membaca dan yang mengaminkan itu sama, jadi tidak ada bedanya. Sebelumnya kami akan membacakan beberapa hadis tentang betapa pentingnya berdoa, tentang betapa sangat dianjurkannya untuk berdoa. Maka bahasa Al-Quran yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoa artinya itu perintah dari Allah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Lah masalah pengkabulan doa itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi yang pastinya bahwa doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan bahwa doa ini adalah senjata orang mukmin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus sama'i wal ardi. Ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi senjata itu banyak, akan tetapi senjatanya orang mukmin adalah doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun problem yang kita hadapi, kita berdoa dan memohon kepada Allah. Yang selanjutnya, dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah sebagai ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi anin Nu'man bin Bashir, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi berdoa kepada Allah itu merupakan suatu ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya bukan hanya sekedar kita memohon kepada Allah berupa permohonan belaka, akan tetapi setiap permohonan itu dicatat sebagai bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi
Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, malam yad'ullaha, tidak mau berdoa kepada Allah, ghadiballahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Artinya apa? Bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu namanya orang sombong, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah, seolah-olah apa yang dia peroleh itu bukan karena karunia Allah, padahal semua yang dia peroleh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila ada manusia tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah sangat tidak suka, bahkan Allah murka. Ini sesuai dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Kata Kanjeng Nabi, doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang menimpa dan untuk menolak musibah yang akan datang. Lah ini pentingnya doa. Kata Kanjeng Nabi, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala, doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang menimpa. Misalkan kita lagi ditimpa apapun masalahnya, itu doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang menimpa kita. Wa mimma lam yanzil, dan juga doa untuk menolak musibah yang akan datang. Jadi umpama musibah belum datang, kita tidak tahu kapan musibah. Begitu kita sering berdoa, doa ini bisa menolak musibah yang akan datang. Jadi sekali lagi, bahwa doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang terjadi atau yang sedang menimpa, dan juga doa untuk menolak musibah yang akan datang. Terusannya hadis, fa'alaikum ibadallahi bid-du'ai, maka kata Rasulullah, oleh karena itu wahai hamba Allah, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a, wahai hamba Allah, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Hakim an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar. Lah ini pentingnya doa, bukan hanya sekedar menolak musibah yang sedang terjadi, akan tetapi juga bermanfaat untuk menolak musibah yang belum terjadi atau yang akan datang. Lah ini pentingnya doa. Dalam hadis lain disebutkan, hassinu amwalakum bizzakati wadawaw maradakum bisadaqati wa a'iddu lil bala'i bid-du'ai. Hadis riwayat Al-Khatib dari sahabat Jabir, yang artinya, peliharalah harta kalian dengan membayar zakat, wadaw maradakum bisadaqah, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan banyak sedekah. Jadi artinya untuk memelihara harta itu dengan cara bersedekah, dengan menyembuhkan penyakit atau mengobati penyakit itu dengan cara sedekah. Wa a'iddu lil bala'i bid-du'ai, dan untuk bersiap-siap menghadapi bala atau cobaan itu dengan cara berdoa. Jadi kata Rasulullah, untuk siap-siap menghadapi berbagai cobaan itu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya berdoa. Apakah doa dikabulkan oleh Allah? Menurut hadis bahwa semua doa pasti akan diijabah oleh Allah.
Dalam satu hadis riwayat Imam Hakim disebutkan, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi ayyabsuta ilaihi yadayhi thumma yarudduhuma khaibataini. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Artinya, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi ayyabsuta ilaihi yadayhi. Allah malu apabila ada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya atau mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa kepada Allah, thumma yarudduhuma khaibataini, lalu dibiarkan kosong dan kecewa tanpa dikabulkan. Artinya bahwa doa akan diijabah oleh Allah, bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Dan hadis yang selanjutnya yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma man yadda'ullaha bida'watin illa stajaba lahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, illa stajaba lahu, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, tiada seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, doa apapun, illa stajaba lahu, kecuali akan dikabulkan oleh Allah. Fahuwa min da'watihi ala ihda salasin. Dan kata Kanjeng Nabi, dia memperoleh salah satu dari 3 hal. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, kata Kanjeng Nabi, pasti akan diijabah. Fahuwa min da'watihi ala ihda salasin. Dan orang yang berdoa itu akan memperoleh salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma ayyu ajjilalahu fid dunya, yaitu yang pertama, dipercepat terkabulnya doa baginya di dunia. Tadi kata Kanjeng Nabi, orang yang berdoa dengan suatu doa pasti akan dikabulkan oleh Allah, dan orang tersebut akan memperoleh salah satu dari 3 hal. Yang pertama yaitu imma ayyu ajjilalahu fid dunya, dia memperoleh dipercepat terkabulnya doa baginya di dunia. Artinya begitu doa tidak lama langsung dikabulkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an tudakhira fil akhirah, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat nanti. Andai kata tidak mendapatkan yang pertama tadi, yaitu doanya tidak dikabulkan pada saat di dunia, maka doa itu pasti akan menjadi simpanan dia di akhirat. Jadi artinya umpama doa terus berdoa setiap hari terus berdoa tidak pernah berhenti, tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka doa tersebut akan menjadi simpanan dia di akhirat. Artinya apa? Doanya akan dikabulkan di akhirat. Dan doa yang dikabulkan di akhirat, kata Kanjeng Nabi, itu lebih baik daripada doa itu dikabulkan pada saat di dunia. Yang ketiga, wa imma ayyudfa'a anhu minal bala'i misluha. Yang ketiga diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Andai kata sudah berdoa tidak dikabulkan di dunia, kalau tidak dikabulkan di dunia akan menjadi simpanan di akhirat. Atau yang ketiga, dia akan memperoleh diganti dengan mencegahnya dari musibah
atau bencana yang serupa. Dalam arti misalkan kita minta dunia ke Allah, kita minta kepada Allah rezeki berupa uang dengan jumlah sekian, kita tidak diberi jumlah sesuai dengan yang kita minta berupa rezeki duit atau berupa uang, akan tetapi diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain yang nilainya itu sama dengan uang yang kita minta. Artinya dicegah musibah yang seharusnya kita dapat musibah yang menghabiskan dana sekian, diganti oleh Allah dengan doa uang yang pernah kita minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dilihat dari beberapa hadis tadi, yang namanya doa bukan sekedar kita hanya memohon kepada Allah, akan tetapi doa itu adalah bernilai ibadah, dan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, baik dikabulkan pada saat di dunia maupun dikabulkan oleh Allah pada saat di akhirat. Kalau tidak, Allah akan menggantinya pada saat di dunia sesuai dengan apa yang kita minta. Intinya bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah atau menjadi simpanan nanti di akhirat. Lah ini pentingnya daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang rajin berdoa tidak akan pernah menyesal, karena doa itu bermanfaat baik pada saat di dunia sekarang maupun pada saat di akhirat nanti. Nah, makanya doa itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, doa itu sebagai bentuk mengakui kefakiran dan juga butuh kita sebagai hamba ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu sebagai bentuk tawakal atau pasrah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar sudah semaksimal mungkin, lah berdoa itu dalam kerangka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah esensi daripada doa. Doa sangat penting bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Doa kita pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita fahami, betapa pentingnya berdoa, bukan hanya sekedar memohon saja kepada Allah, akan tetapi bernilai ibadah dan dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kami akan membacakan doanya. Jadi cukup diaminkan saja. Jadi tidak usah ikut membaca, cukup diaminkan. Jadi setiap malam cukup diaminkan setiap kami membacakan doa. Mengaminkan doa dan membaca itu sama hukumnya, tidak ada bedanya. Jadi sama-sama dikabulkan. Kalau seandainya bisa ya diikuti, kalau tidak bisa cukup diaminkan. Nah, sebelum kita membaca doa, sebelum kami membacakan doa, kita bersama-sama niatkan hati kita. Kita niat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, la haula wa la quwwata illa billah 7 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 7 kali, terus assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah 7 kali. Setelah itu cukup aminkan. Jadi cukup ucapkan amin, amin, amin sampai doanya selesai. Kita baca 7 kali yang tadi saya sebutkan bersama-sama. Kita mulai. Ilahi anta maqsudi
wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa maghfirataka. Kita baca 7 kali yang saya sebutkan tadi, 4 kalimah. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustadhina wa liman ahabba ilayna wa liman ahsana ilayna wa liman haqqun alayna wa li ahlina wa li ahli silsilatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tina ridhaka fid dunya wal akhirah wa khtim lana bis sa'adati wasyahadati wal maghfirah. Allahumma ij'al akhira a'marina khaira wa khawatima a'malina khaira wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa min fuj'ati niqmatika wa min tahwili afiyatika. Allahumma inna na'udzu bika min darkis syaqa wa jahdil bala wa syamatatil a'da wa taghayyurin na'ma wa su'il qada. Wa na'udzu bika min jami'il makarihi wal aswa wa nas'aluka Allahumma khairal 'ata. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai' munzilat taurati wal injil wal qur'anil 'azim. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un.
اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم اجعل أولادنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم صالحين عابدين طائعين قائمين بطاعتك حافظين لأمرك مجتنبين لنهيك واجعلهم آمنين سالمين من آفات الدنيا والآخرة ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقهم رزقا واسعا طيبا وعلما نافعا وعملا صالحا اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله الحق واجعلنا منهم وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوما لدنيا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وجماعاتنا وترزقنا يا الله تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمتت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي جميع حاجاتنا. Mangga atau mari masing-masing kita memohon kepada Allah atas semua hajat-hajat kita sampaikan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai. Ya Allah ya qadhi al-hajat iqdi jami'a hajatina wa hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wakfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar waslih lana sya'nana kullahu wa ya rahmanad dunya wal akhirah tawwil umurana fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka ya arhamar rahimin wa ahyina hayatan tayyibatan
ومباركة وتوفنا على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعطينا ما سألناك واقض لنا حاجاتنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة والكرمة وبسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.